Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Sanjaya, NIM 22103038, Prodi Sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang pendapat suatu tokoh mengenai sosiologi, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte memiliki nama panjang Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte lahir di Montpellier, Prancis 17 Januari 1798 dan meninggal di Paris, Prancis 5 September 1857 pada umur 59 tahun. Comte juga dijuluki sebagai bapak sosiologi karena ia orang yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis. Sebagai ilmu tersebut melepaskan diri dari filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19 tahun 1856. Auguste Comte juga membagi sosiologi menjadi dua, yaitu social statics dan social dynamics. Social statics dimaksudnya sebagai suatu studi tentang hukum-hukum aksi dan reaksi antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial. Bagian yang paling penting dari sosiologi menurut Auguste Comte adalah apa yang disebutnya sebagai social dynamics, yang didefinisikannya sebagai teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat. Jadi Auguste Comte juga mempunyai pemikiran tentang 3 hukum tahap tentang sosiologi, yaitu tahap biologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Salah satu sumbangan pemikiran terhadap sosiologi adalah tentang hukum kemajuan kebudayaan masyarakat yang dibagi menjadi 3 zaman. Yaitu tahap biologis adalah zaman di mana masyarakatnya mempunyai kepercayaan magis, percaya pada roh, jimat, serta agama. Dunia bergerak menuju alam baka, menuju ke pemujaan terhadap nenek moyang, menuju ke sebuah dunia di mana orang mati mengatur orang hidup. Tahap metafisik, yaitu masa masyarakat di mana pemikirannya manusia masih terbelenggu oleh konsep filosofis yang abstrak dan universal. Yang terakhir adalah tahap positif, yaitu masa di mana segala penjelasan gejala sosial maupun alam dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah, hukum ilmiah. Sosiologi mempunyai keteraturan sosial dan tahap keteraturan sosial dan syarat terciptanya keteraturan sosial. Keteraturan sosial adalah suatu keadaan di mana hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat berlangsung selaras, serasi dan harmoni sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tahap keteraturan sosial, norma dan hukum sebagai kodifikasi dari nilai dan norma dalam masyarakat memainkan peran yang penting bagi sebuah keteraturan sosial. Dalam penjelasan ini akan nampak bahwa setiap hukum sejati memuat norma dan nilai dari suatu masyarakat, namun pemuatan nilai dan norma ini tidak bersifat absolut, karena dalam suatu masyarakat ada sebagai macam nilai dan norma. Absolutisme akan melahirkan konflik nilai. Syarat terciptanya keteraturan sosial, adanya kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya menciptakan keteraturan. Yang kedua, adanya norma sosial yang sesuai dengan
kebutuhan serta peradaban manusia. Ketiga, adanya aparat penegak hukum yang konsisten dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Jadi masyarakat akan mencapai keseimbangan apabila terdapat kerjasama antara individu dan individu tersebut dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jadi itu saja penjelasan saya tentang suatu tokoh, yaitu Auguste Comte. Kenapa saya memilih Auguste Comte? Karena dialah orang yang pertama kali memikirkan tentang sosiologi. Sekian, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.